Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldian Rawanardika. Kami akan menjelaskan tentang pengertian ergonomi. Di sini ada teman-teman saya yaitu Ya, Rapa Pratama Maulana. Saya Filipus Referenso Tabalian. Saya Satria Alfati Putra Laksana. Saya Dimas Okto. Saya Muhammad Tommy Kurniawan. pada slide pertama akan menjelaskan tentang pengertian ergon. Ergon adalah kerja atau bekerja. Nomos, aturan atau hukum alam. Ergonomi, aturan atau tata cara dalam bekerja secara harfiah. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam hubungan dengan pekerjaan, dengan segala aspek dan ruang lingkupnya. Di sini adalah keselamatan, ketiga, keselamatan, kesehatan kerja, sama dengan ergonomi. Ergonomi dan ketiga merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya mengarah pada tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas kehidupan kerja, quality of working life. Konsep dasar ergonomi. What is ergonomi? Ilmu yang mempelajari manusia dalam hubungan dengan pekerjaan dengan segala aspek dan ruang lingkupnya. Why is ergonomic applied? Pekerjaan yang tidak ergonomis menyebabkan ketidaknyamanan, penurunan performa, efisiensi daya kerja, dan kecelakaan kerja. Konsep dasar ergonomi. Where is ergonomy applied? Diterapkan di mana saja, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, dan lain-lain. When is ergonomic applied? Diterapkan kapan saja selama 24 jam. Who was apply ergonomic? Setiap individu merupakan kelompok dari usia bayi sampai dewasa. How is ergonomy applied? Semua disiplin ilmu. Tujuan ergonomi, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat, guna meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. Aspek-aspek ergonomi. 1. Faktor manusia. 2. Antropometri. 3. Sikap tubuh dalam bekerja. Aspek-aspek ergonomi. 1. Faktor manusia. A. Faktor dari dalam internal faktor, umur, jenis kelamin, kekuatan otot, bentuk dan ukuran tubuh. Status gizi, kepercayaan, motivasi, dan kepuasan. B. Faktor dari luar. Penyakit lingkungan kerja, sosial adat, istiadat, jenis pekerjaan, peralatan, bahan, baku, proses produksi, pembagian jam kerja, dan istirahat. 2. Antropometri merupakan suatu pengukuran yang sistematis terhadap tubuh manusia, terutama seluk-beluk dimensional, ukuran, dan bentuk tubuh manusia. Manfaat antropometri bagi tenaga kerja: perlindungan kesehatan dan kenyamanan kerja. Bagi alat kerja relatif lebih aman, produktivitas, kualitas dan kuantitas lebih baik, produk lebih berkualitas. 3. Sikap tubuh dalam bekerja. Hubungan tenaga kerja dalam sikap dan interaksi terhadap sarana kerja akan menentukan efektivitas dan produktivitas kerja. Selain SOP, Standard Operating Production, yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan. Sikap tubuh yang benar, yaitu berdiri. Jika harus berdiri dalam tempo lama, istirahatkan salah satu kaki Anda secara bergantian. Letakkan salah satu kaki di atas waktu letaknya sedikit lebih tinggi dari kaki lain. Jika harus bekerja dalam posisi berdiri, hindari posisi tubuh membungkuk atau miring ke samping. Begitupun saat Anda berjalan. Bagi wanita, hindari penggunaan sepatu berhak tinggi. Sikap tubuh yang benar. 2. Duduk. Pilihlah kursi yang dapat mendukung bagian belakang tubuh Anda pada posisi yang benar dan nyaman. Sesuaikan posisi kursi agar kaki Anda dapat menapak di lantai. Kosongkan isi kantong belakang celana Anda seperti dompet, kunci, notes, dan sebagainya, agar tidak mengganggu keseimbangan bagian belakang tubuh Anda.
Selain itu, kondisi isi dompet yang tebal di kantong celana bagian belakang juga dapat membuat nyeri pinggang karena adanya tekanan terhadap otot pantat secara terus-menerus dan tekanan yang lebih besar di saat Anda sedang duduk. Sikap duduk yang benar. 3. Mengangkat benda. Teknik terbaik dalam mengangkat adalah pengangkatan secara diagonal. Kaki Anda memisah dengan satu kaki sedikit ke depan dari kaki yang lain. Ini memberikan basis penyangga yang lebar, lebih stabil, lebih bertenaga, dan lebih kuat. Tekuk lutut Anda dan berjongkok. Jaga punggung Anda tetap lurus dan kepala Anda juga lurus selama mengangkat. Posisi ini memberikan kekuatan yang lebih untuk otot-otot tungkai yang lebih luas dan menjaga keseimbangan tubuh Anda. Membawa benda. Pastikan benda selalu menempel pada tubuh selama mengangkat dan membawanya. Jangan mendadak berhenti selama Anda mengangkat dan jangan memutar atau menyamping. Ini adalah kebiasaan buruk yang menyebabkan tekanan yang lebih untuk punggung Anda, terutama ketika mengangkat secara berulang-ulang dan akan menyebabkan cedera yang serius nantinya. Ketika membawa suatu benda, gunakan postur yang tepat, yaitu berdiri tegak, jangan terlalu membungkuk ketika berjalan, membawa dengan beban di depan tubuh, tetapi ketika membawa dengan jarak yang jauh, bawalah benda dengan menggunakan bahu Anda. Dan jika benda terlalu berat, carilah bantuan. Perman Neketrans No. per 01 Tomen atau 1978 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam penebangan dan pengangkutan kayu. Jenis pekerjaan angkat dan angkut beban maksimum yang diperkenankan agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Jenis sekali-kali. Dewasa pria atau kilo 40, wanita dengan 15 kilo. Tenaga kerja muda, pria dengan 15 kilo, wanita dengan 10 sampai 12 kilo. Terus menerus 15 sampai 18 kilo untuk pria, wanita 10 kilo, pria 10 sampai 15 kilo, wanita 6 sampai 9 kilo untuk tenaga kerja muda. Teknik mengangkat yang ergonomis. Teknik mengangkat yang benar, teknik mengangkat beban sederhana. Teknik mengangkat karung dari bawah. Teknik mengangkat beban karung atau karung dari truk. Ini ada teknik mengangkat beban berdua. Dan ada juga teknik mengangkat beban panjang. Terakhir, teknik mengangkat beban panjang berdua. Ada lagi. Di sini ada teknik membawa beban drum minyak. Gangguan akibat mengangkat. 1. Gangguan sendi dan tulang. 2. Kadang otot dan kesleo. Tegang otot dan gangguan sendi. Dan keempat, gangguan sendi dan tulang. Yang kelima, kesleo dan nyeri sendi. Dan yang terakhir, gangguan sendi dan tulang belakang. Penyakit yang timbul akibat kerja tidak ergonomis. Low back pain atau nyeri pinggang. Low back pain LBP adalah nyeri di daerah pinggang antara sudut bawah kosta atau tulang rusuk sampai lumbosakral sekitar tulang ekor. Nyeri juga bisa menjalar ke daerah lain seperti pinggang bagian atas. Faktor penyebab nyeri pinggang yaitu 1. Mengangkat beban yang salah, 2. Mengangkat beban berat berulang kali, 3. Duduk terlalu lama, dan 4. Paparan getaran. Carpal tunnel syndrome atau disebut CTS. Penyakit di pergelangan tangan karena saraf yang tertekan dan menimbulkan gejala nyeri, mati rasa, dan parestesia atau kesemutan atau seperti terbakar. Faktor yang penyebab carpal tunnel syndrome yaitu 1. Mengangkat benda berat, 2. Bekerja dengan alat-alat yang bergetar, 3. Posisi tidur, dan yang keempat yaitu memegang mouse yang salah. Untuk bagian hernia nukleus pulposus, HNP atau saraf terjepit akan dijelaskan oleh Tommy Kurniawan. Ya baik, makasih Aldi. Oke, saya akan lanjutkan. Di sini ada materi hernia nukleus pulposus atau bisa disebut HNP atau saraf terjepit. Hernia nukleus pulposus adalah gangguan yang terjadi akibat adanya penonjolan bantalan di antara ruas tulang belakang. Bagian ruas tulang belakang yaitu ada 1. Tulang leher atau cervical, 2. Tulang punggung atau thoracal, 3. Tulang pinggang
atau lumbal. Faktor penyebab hernia nukleus pulposus yang pertama ada mengangkat beban yang terlalu berat, 2 menahan beban yang berat, 3 terjatuh, 4 posisi duduk yang salah. Ingat, K3 dan ergonomi sama dengan ingat orang tercinta di sekitar Anda. Thank you. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.